Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini kita ada di pertengahan minggu, di hari Rabu. Saya yakin dan percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya berdoa supaya apa yang kita pelajari selama minggu ini dan minggu-minggu ke depan ini kita sedang belajar dari kitab Galatia. Biar apa yang kita pelajari setiap hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, mari kita lihat sama-sama Galatia pasal yang pertama. Kita akan melihat 3 ayat terakhir di pasal ini. Dan ayat ini sangat luar biasa menceritakan bagaimana kehidupan Paulus diubahkan secara luar biasa, dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita Galatia pasal yang pertama. Kita akan sama-sama melihat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena itu. Saudara, kemarin kita telah belajar bagaimana Paulus memberikan satu penjelasan yang sangat luar biasa bagaimana dia diberikan jabatan atau posisi sebagai seorang rasul. Nah, ada banyak orang yang ada di Galatia yang menyerang dia soal kerasulan Paulus, karena Paulus bukanlah murid Kristus. Waktu Yesus ada di dunia, ada di Yerusalem ya, bersama dengan murid-muridnya, Paulus belum ada di situ. Paulus baru berjumpa dengan Yesus dalam satu perjalanan, dan Paulus akhirnya diubahkan dalam satu perjumpaan dengan Tuhan. Dari hari ke hari Paulus dibawa dalam pengenalan akan Tuhan yang baru. Dia dibukakan tentang banyak hal, seperti yang kita ketahui bahwa Paulus adalah seorang ahli agama Yahudi, saudara. Dia tidak memiliki cacat dalam adat istiadat orang Yahudi. Bahkan Paulus juga berusaha untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi di ayat ini ketika Paulus pergi ke Yudea, dia pergi ke Yerusalem pada saat itu, mereka tidak mengenali dia yang dulu adalah penganiaya jemaat. Di ayat ini Paulus menjelaskan bahwa mereka tidak mengenali rupanya, tapi mereka mendengar kabar tentang dia, bahwa orang yang dulu hendak membinasakan iman kepada Yesus, yang hendak menghancurkan gereja mula-mula, ya, orang-orang percaya kepada Yesus di Yerusalem, hari ini memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya coba merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Di zaman itu, saudara, mereka hanya membaca kitab Torah dan kitab para nabi. Belum ada tulisan-tulisan seperti kitab Perjanjian Baru pada hari ini. Jadi Paulus pada saat itu mencoba untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus dari ayat-ayat atau dari kitab-kitab para nabi dan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia mengenal kasih karunia, bagaimana dia mengenal kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Dan dari perubahan kehidupannya itu, orang-orang yang dulu mengenal dia sebagai seorang penganiaya jemaat, mereka melihat dia menjadi seorang pribadi yang baru yang memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada hidup yang terlalu rusak yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan, dan tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita begitu rusak, mungkin kita lihat penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Saudara, saya suka nonton ya, beberapa waktu yang lalu saya suka nonton acara Solusi. Kalau saudara suka cari di YouTube, ada acara Solusi. Diceritakan bagaimana kehidupan orang-orang yang hancurnya luar biasa. Tapi kemudian mereka berjumpa dengan kasih karunia Allah dan mereka diubahkan di situ. Bukan hanya dari miskin menjadi kaya, tapi jauh lebih dari itu semua adalah perubahan dalam kehidupan, dalam hati mereka. Mereka yang dulunya dikenal sebagai orang yang cepat marah, mereka yang dulunya temperamenter, mereka yang dulunya hidup mengejar apa yang kelihatan, diubahkan secara drastis ya, melalui proses dalam kehidupan mereka. Ada perubahan kehidupan yang membuat mereka dikenali dengan sifat-sifat yang baru, dikenal dengan predikat yang baru. Nah, saya berdoa supaya apa yang dialami Paulus juga kita alami hari ini. Kita mengalami perubahan dari hari ke hari,
dari kehidupan yang lama kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 berkata, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus yang telah mati bagi kita di kayu salib. Saudara, biar kita diubahkan oleh kasih karunia Allah, biar kita diubahkan oleh anugerah Allah dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang baru. Setiap hari kita belajar untuk kita meninggalkan cara hidup yang lama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman Allah. Cara hidup yang lama yang dibangun dari adat istiadat, sekedar adat istiadat, tapi kita melawan firman Allah. Biar hari ini kita belajar untuk menghidupi kebenaran dan kita terus diubahkan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biar kami mempelajari sesuatu hari ini. Kami diubahkan oleh firman-Mu. Tuhan, biar seperti Engkau mengubahkan Paulus, hamba percaya Engkau juga mengubahkan setiap kami. Ketika kami berjumpa dengan kasih yang besar di dalam Engkau, dalam Yesus Kristus, maka tidak peduli seberapa buruk kehidupan kami yang lama, anugerah-Mu sanggup mengubahkan kami. Anugerah-Mu sanggup untuk menjadikan hidup kami yang tidak bermakna menjadi kehidupan yang berharga dan mulia. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.